Halo Sobat Jelajahi Fakta, kamu pasti nggak nyangka kalau serangan paling mematikan di Ukraina saat ini bukan datang dari rudal canggih atau tank baja, tapi justru dari drone murah yang terbang di malam hari. Pernah kepikiran nggak sih kalau senjata seukuran kipas angin itu bisa bikin satu negara megap-megap setiap malam? Bayangin aja, dalam satu malam, langit Ukraina bisa dipenuhi ratusan bahkan ribuan drone kamikaze yang meledak satu persatu, bikin warga nggak bisa tidur nyenyak. Gimana caranya Rusia bisa bikin tekanan sebesar itu? Dan kenapa Ukraina makin kewalahan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Langit malam di Ukraina tidak lagi sekadar langit. Ia berubah menjadi panggung bagi ratusan drone tanpa awak, terbang rendah, dengan suara menderu seperti lebah pembawa maut. Dalam semalam, bisa lebih dari 700 drone kamikaze diluncurkan oleh Rusia. Jumlah itu bukan angka imajinasi, tapi rekor serangan udara terbesar yang pernah dilaporkan sejak awal perang 2 tahun lalu. Mereka datang berombongan, bergelombang, dan seringkali tidak terdeteksi sebelum akhirnya meledak di dekat infrastruktur penting. Serangan ini bukan serangan acak. Drone yang digunakan adalah tipe Shahed 136 dan Shahed 131, produk rancangan Iran tapi telah dimodifikasi dan diproduksi secara massal di pabrik militer Rusia. Mereka menamainya Gran 2. Ukurannya kecil, dengan jangkauan jauh, dan daya ledak cukup untuk menghancurkan satu blok perumahan. Tapi yang membuatnya menakutkan bukan hanya daya rusaknya, melainkan jumlahnya. Dalam semalam, bisa ratusan yang dikirim sekaligus. Rusia memperlakukan drone ini bukan sebagai senjata strategis satuan, tapi sebagai senjata massal yang mengandalkan volume. Seperti peluru dalam senapan mesin, dikirim berulang-ulang sampai pertahanan Ukraina lumpuh karena kelelahan. Strategi ini dikenal sebagai saturasi drone. Tujuannya sederhana, membanjiri sistem pertahanan udara sampai tidak bisa membedakan mana yang perlu dicegat dan mana yang bisa lolos. Frekuensi serangan meningkat tajam sejak pertengahan tahun. Dari semula hanya 200-an per malam, kini meningkat 3 kali lipat. Bahkan sumber militer Ukraina menyebutkan bahwa mereka tidak punya cukup rudal pertahanan untuk menembak semua drone yang datang. Mereka harus memilih, menyelamatkan pembangkit listrik atau gudang logistik, menyelamatkan markas militer atau rumah sakit. Tidak hanya jumlahnya yang luar biasa, tetapi waktu penyerangannya pun sengaja dipilih pada malam hari. Pada saat sistem pengawasan visual sulit bekerja, pada saat pasukan mulai mengantuk dan berebut giliran istirahat, saat itulah drone datang. Bayangkan malam-malam gelap di Kyiv atau Lviv, hanya diterangi lampu temaram dan suara aneh mulai terdengar dari langit. Itu bukan suara pesawat. Itu adalah suara mesin kecil, menggeram pelan lalu meledak. Para ahli menyebut ini sebagai bentuk baru dari teror udara. Tidak ada pilot, tidak ada peringatan. Hanya benda kecil yang datang dan meledak. Biaya produksinya murah tapi dampaknya besar. Sebuah drone Shahed hanya bernilai sekitar 20-50 ribu dolar. Bandingkan dengan satu rudal pertahanan yang bisa mencapai 3 juta dolar. Ini adalah pertarungan yang tidak seimbang secara ekonomi, dan itulah kekuatan utamanya. Di balik setiap drone yang jatuh, tersembunyi pesan dari Moskow bahwa Rusia bisa terus menyerang kapan saja tanpa perlu mengorbankan banyak sumber daya manusia. Ini bukan hanya tentang perang, ini adalah tentang kelelahan, tentang bagaimana membuat lawan kehilangan energi, kehilangan fokus, dan pada akhirnya kehilangan harapan. Dan yang paling mengerikan, strategi ini seolah belum mencapai puncaknya. Seorang jenderal Jerman memperingatkan bahwa Rusia bisa meluncurkan hingga 2.000 drone dalam satu malam pada akhir tahun ini. Jika itu terjadi, dunia akan menyaksikan bentuk perang baru yang benar-benar ditentukan oleh angka, bukan oleh kekuatan api semata. Dalam dunia militer modern, senjata murah seringkali disepelekan. Tapi apa jadinya kalau senjata murah itu dikirim ratusan sekaligus dan setiap malam? Itulah yang sedang terjadi sekarang di langit Ukraina. Drone kamikaze buatan Rusia yang berbasis dari desain Shahed Iran bukan hanya murah, tapi juga mudah dibuat ulang.
Dengan biaya produksi sekitar 20 hingga 50 ribu dolar per unit, drone ini menjadi senjata favorit Rusia dalam menciptakan efek maksimal dengan modal minimal. Bandingkan dengan rudal pertahanan udara Ukraina seperti NASAMS atau Patriot. Setiap kali satu drone kamikaze datang, butuh satu rudal untuk menghentikannya. Dan harga satu rudal pertahanan bisa mencapai 2 hingga 4 juta dolar. Itu artinya, satu malam serangan drone dari Rusia bisa menyebabkan kerugian finansial berlipat ganda di pihak Ukraina, bahkan jika semua drone berhasil dihancurkan. Inilah yang disebut sebagai perang logistik. Rusia bukan hanya bertarung dengan rudal, tapi dengan kalkulasi. Serangan dengan drone dalam jumlah besar tidak hanya menyasar infrastruktur atau militer, tapi juga menyasar mental dan kantong musuh. Bahkan jika satu drone jatuh tanpa meledak, Ukraina tetap harus mengeluarkan biaya besar untuk mencegahnya. Yang lebih mencemaskan lagi adalah peningkatan kualitas dari drone-drone tersebut. Beberapa laporan dari tim pengamat NATO dan intelijen Eropa menyebutkan bahwa versi terbaru dari drone Shahid kini dilengkapi dengan teknologi navigasi yang lebih canggih. Tidak lagi hanya mengandalkan GPS, tapi juga inertial navigation system, sehingga lebih sulit dikacaukan oleh sistem pengacau sinyal. Beberapa bahkan telah dilengkapi dengan AI dasar, yang memungkinkan drone memilih jalur alternatif secara mandiri jika mendeteksi adanya sinyal radar atau intersepsi. Kemampuan ini menjadikan drone kamikaze bukan lagi hanya robot penghancur satu arah, tapi senjata otonom yang bisa membaca situasi dan menyesuaikan rutenya secara real-time. Bahkan lebih jauh, Rusia telah mulai melakukan uji coba dengan drone kamikaze mini berukuran hanya setengah meter, yang mampu masuk ke celah bangunan dan melakukan serangan presisi terhadap target seperti server komputer, pusat komando, atau bahkan kendaraan lapis baja yang sedang tidak bergerak. Namun efektivitas serangan ini tidak hanya berasal dari kecanggihan teknologinya. Keberhasilan strategi ini juga didukung oleh jam serangan yang konsisten. Hampir semua serangan dilakukan setelah tengah malam, antara pukul 1 hingga pukul 5 pagi, ketika sistem radar butuh kalibrasi ulang dan kru pertahanan mulai lelah. Di saat itu, drone-drone melintas seperti kawanan serangga, menyebar di beberapa wilayah target, pembangkit listrik, jalur kereta api, pos militer, dan bahkan permukiman sipil. Terlihat acak, tapi sesungguhnya sangat terencana. Beberapa drone dikirim untuk membuat gangguan, mengaktifkan sistem pertahanan, sementara drone utama baru masuk setelah radar kewalahan, menyerang titik-titik penting tanpa perlawanan berarti. Inilah seni dari perang modern Rusia. Mereka tidak harus mengirim pesawat tempur, tidak harus mempertaruhkan pilot, tidak harus mengeluarkan rudal hipersonik setiap saat. Cukup dengan produksi besar-besaran dari drone murah, ditambah sistem navigasi pintar, dan waktu penyerangan yang tepat. Bahkan ada laporan dari media investigasi bahwa sebagian komponen dari drone ini, terutama chip, kamera, dan sensor, diperoleh dari pasar global melalui jaringan ekspor tidak resmi. Artinya, teknologi yang digunakan mungkin berasal dari negara-negara yang sama sekali tidak menyangka produknya digunakan dalam perang ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah beberapa drone yang jatuh di Ukraina menunjukkan logo komponen elektronik yang dijual bebas di toko daring. Itu menunjukkan bahwa produksi senjata kini tidak hanya menjadi urusan militer, tapi juga bagian dari industri global yang tanpa sadar mendukung jalannya konflik bersenjata. Tekanan besar tidak datang dalam bentuk ledakan besar. Kadang, tekanan datang dari dengungan halus yang terus-menerus. Dan dalam hal ini, strategi Rusia sedang memperlihatkan betapa mematikan suara pelan itu bisa menjadi. Setiap malam ketika kota-kota di Ukraina terlelap dalam gelap gulita karena pemadaman listrik, sirine udara mulai meraung. Warga terbangun bukan karena alarm jam, tapi karena drone kamikaze yang mengaum dari kejauhan. Di Kiev, Kharkiv, dan Odessa, kehidupan malam bukan lagi tentang istirahat, melainkan tentang bertahan hidup. Tanggal 28 Juli 2025 menjadi salah satu malam tergelap bagi Ukraina. Dalam satu malam, sebanyak 324 drone dan 7 rudal balistik diluncurkan Rusia ke wilayah Kiev dan sekitarnya. Serangan ini melukai sedikitnya 8 orang, termasuk seorang anak balita. Pecahan ledakan menghancurkan apartemen,
merusak kendaraan, dan menyebabkan kebakaran kecil di permukiman padat penduduk. Bahkan tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah tidak luput dari dampaknya. Satu panti jompo di distrik Desniansky harus dievakuasi karena jendela pecah dan sistem listrik mati total. Seorang lansia harus digotong dengan tandu sambil terus menahan tangis, bukan karena luka fisik, tapi karena rasa takut yang tak pernah hilang. Di sisi lain, pertahanan Ukraina tidak tinggal diam. Di tengah krisis, terbentuklah kelompok-kelompok relawan yang dilatih untuk mendeteksi dan menembak drone dengan senapan mesin berat. Mereka ditempatkan di atap-atap gedung, di menara gereja, bahkan di ladang terbuka. Tim ini dikenal sebagai tim Gepard, relawan sipil bersenjata yang menjadi garda terakhir pertahanan malam Ukraina. Anggota tim Gepard terdiri dari orang biasa, guru, petani, teknisi bengkel. Mereka mendapat pelatihan kilat dan bekerja dengan sistem shift bergantian. Sambil menatap langit dan mendengar frekuensi radio, mereka menanti sinyal dari radar militer. Begitu terdeteksi, suara rentetan senapan terdengar. Kadang berhasil, kadang tidak. Tapi bagi mereka, setiap drone yang dijatuhkan berarti nyawa yang diselamatkan. Pemerintah Ukraina juga mulai berinovasi. Beberapa perusahaan lokal bekerja sama dengan mitra luar negeri seperti Auterion dan Anduril mengembangkan sistem interseptor berbasis drone otonom. Artinya drone akan dilawan dengan drone. Perang udara tanpa awak di mana mesin berhadapan langsung dengan mesin. Tidak hanya itu, Amerika Serikat mengirim bantuan berupa strike kits yang bisa dipasang di drone komersial dan mengubahnya menjadi senjata serang presisi. Dengan nilai bantuan sekitar 50 juta dolar, Ukraina kini memiliki ribuan unit drone kecil bersenjata yang dapat digunakan untuk menyerang balik konvoi Rusia atau bahkan titik peluncuran drone musuh. Namun di balik semua itu, tekanan mental menjadi tantangan utama. Para penduduk Kiev mengaku tidak bisa tidur dengan tenang selama berminggu-minggu. Beberapa mulai menunjukkan gejala trauma, ketakutan terhadap suara mesin, atau bahkan reaksi panik saat mendengar pesawat sipil melintas. Anak-anak di kota barat Ukraina bahkan mulai menggambar drone saat pelajaran menggambar. Mereka mengenalnya lebih baik daripada bentuk burung. Beberapa sekolah kini memasukkan latihan evakuasi sebagai kegiatan rutin mingguan, seperti pelajaran olahraga atau matematika. Sobat Jelajahi Fakta, di tengah gelapnya malam dan deru mesin tak berawak yang terus menghantui langit, Ukraina menghadapi babak baru dalam sejarah perangnya. Bukan lagi hanya peluru dan tank, tapi perang sunyi yang datang dari langit setiap malam tanpa henti. Terima kasih sudah menonton Jelajahi Fakta. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan dan tak terduga lainnya di balik kehidupan nyata.